Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli subhi wal wafa, amma ba'du. Soimin soimah hamba-hamba Allah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang baik dan penuh dengan keberkahan, marilah kita senantiasa terus berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang sampai saat ini, detik ini, masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan beragam rahmat bagi kita semua. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya. Dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin soimat hamba-hamba Allah yang berbahagia, tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan manusia budiman. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat dan detik ini makamnya tidak pernah sepi diziarahi oleh umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Mereka yang datang berziarah ke makamnya meneteskan air mata kerinduan kepadanya, menguntai salam dan sholawat untuknya, mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sebuah harapan dan doa kita semua senantiasa pada hari kiamat kita akan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soimin soimat hamba-hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah berita gembira, kabar gembira, kabar bahagia bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman menjalani ibadah di bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang begitu singkat, isinya yang padat dan dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Beliau mengatakan, "Lis-shaimi farhatina." Ada dua kegembiraan, dua bentuk kesenangan yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi, kegembiraan, kesenangan, dan keceriaan ini hanya khusus didapati oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Pertama, kata Rasulullah, "Farhatun indal iftori," yaitu umatku akan senantiasa bergembira, ceria di wajahnya, senang di hatinya manakala ia bisa ingin menyantap hidangan berbuka. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, bisa kita bayangkan kurang lebih 13-14 jam menahan lapar dan haus, padahal kita menyadari lapar sangat membuat perut kita melilit, haus sangat membuat tenggorokan kita tercekik, hingga pada akhirnya apa? Waktu yang dinanti tiba, di saat beduk ditabuhkan, azan dikumandangkan, tanda berbuka telah tiba. Saat itulah, detik itulah, saya jamin 100% orang-orang yang berpuasa akan menampakkan kegembiraan, keceriaan di wajahnya. Satu kalimat yang ia ucapkan manakala ia ingin menyantap hidangan berbuka, yaitu Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji untukmu ya Rabb, yang telah menyampaikan kami semua bisa menikmati hidangan berbuka pada sore hari ini. Keceriaan itu, kesenangan itu didapati oleh orang-orang yang khusus, mereka yang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, terutama berpuasa. Soimin soimat hamba-hamba Allah yang berbahagia, lantas kata Rasulullah, ada kegembiraan yang kedua yang didapati oleh orang-orang yang menjalani ibadah di bulan Ramadan. Dia berpuasa di siang hari, tarawih di malam hari, menghidupi hari-hari Ramadan dengan beragam kebaikan. Kegembiraan yang kedua yang didapati adalah apa? Wa farhatun indal liqa'il rabbi. Di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu ia menutup mata untuk selamanya, meninggalkan alam dunia yang fana, dia harus selera berpisah dengan sanak famili, tandai soltolan dan keluarga tercinta. Saat itulah ia berjumpa dengan Allah dan itulah akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan menuai hasil tanaman Ramadannya. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itulah, mari manfaatkan ibadah 1 bulan ini dengan baik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, berupaya dan terus berusaha. Jangan menjadikan Ramadan ini hanya sebatas ritual tahunan saja. Semangat kita muncul, gairah kita tumbuh hanya saat awal-awal Ramadan. Padahal, begitu hadirnya Ramadan, Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan sajiannya yang mengunggah selera,
apapun semuanya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan bernilai dan berlipat ganda. Bayangkan teman-teman, hanya di bulan ini setiap hembusan nafas kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, hingga semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan emas ini Allah hadirkan untuk kita yang belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa mengalaminya lagi. Oleh karenanya, mari manfaatkan Ramadan kita, mari terus berupaya meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang suci dan mulia ini, agar kita berharap lulusnya nanti kita di Ramadan berhak menyandang gelar sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Soimin soimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Mungkin hanya itu sekedar sharing atau tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila banyak kesalahan kata maupun penguraian kalimat yang masih belum teratur, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. I got nothing to